datang di podcast kami. Jadi pada episode kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dan penting bagi kehidupan kita. Kira-kira apa ya? Yuk, sesuai dengan judulnya, topik kali ini yaitu membahas gerakan back to masjid. Sebelum itu ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu izinkan aku untuk memperkenalkan diri. Aku Rania Azalia Azahra dan di sini aku ditemani sama kakak host yaitu Kak Siti Winiko. Betul sekali Rania, kita juga ditemani oleh narasumber yang luar biasa hari ini. Selamat datang kepada Marsha, Hesti, Nita, dan Tasya. Daripada lama-lama langsung aja nggak sih kita mendengar sharing-sharing dari narasumber. Nah, sebelum kita masuk membahas nih gerakan back to masjid, pasti kita mau tahu nggak sih gerakan back to masjid itu apa? Nah, coba kita langsung tanya aja yuk ke Kak Marsha. Kak Marsha, gerakan back to masjid itu apa sih? Gerakan back to masjid merupakan inisiatif untuk mengajak masyarakat untuk kembali menghidupkan masjid sebagai tempat ibadah, pendidikan, dan kegiatan sosial. Karena saat ini semakin jarang masyarakat kita yang datang untuk ke masjid. Oleh karena itu dengan adanya gerakan ini kami berharap gerakan ini dapat menghidupkan kembali seperti masjid seperti sebelumnya, seperti pada zaman Rasulullah SAW, di mana masjid bukan hanya tempat untuk sholat, tapi sebagai tempat berdiskusi, belajar, dan merencanakan kegiatan sosial. Luar biasa Marsha, kalau menurut Hesti bagaimana sih peran masjid dalam kehidupan sosial dan pendidikan umat Islam? Masjid memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan sosial dan pendidikan umat Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan sebagaimana masjid dijadikan pusat tempat pendidikan, tempat sarana berkumpul dan berdiskusi atau hal positif lainnya. Sudah seharusnya masjid menjadi tempat pusat aktivitas umat Islam. Masjid juga bisa jadi tempat generasi muda belajar nilai-nilai Islam dan mengembangkan dirinya menjadi lebih positif dalam lingkungan yang baik. Nah, bener banget nih ya Kak Hesti. Jadi selain di masjid kita untuk tempat ibadah, di masjid juga bisa digunakan untuk tempat berdiskusi, untuk tempat sosial. Selanjutnya kita langsung aja kali ya nanya ke narasumber kita selanjutnya. Ya, terima kasih Rania. Bagi saya, salah satu manfaat utama meramaikan masjid adalah kita dapat meningkatkan spiritualitas dan kekompakan umat muslim. Ketika kita datang ke masjid, maka kita akan lebih terhubung kepada Allah SWT melalui salat ataupun aktivitas ibadah lainnya. Selain itu, dengan bertemunya kita di masjid, maka kita akan mempererat tali silaturahmi sesama umat muslim yang menciptakan hubungan harmonis. Misalnya, kehadiran rutin kita di masjid dapat membantu kita menjadi pribadi yang lebih baik dan peka terhadap lingkungan. Masjid juga dapat menjadi tempat untuk berdiskusi ataupun berbagi ilmu yang pada akhirnya akan menciptakan tali persaudaraan yang semakin erat. Sangat inspiratif ya Nita. Tasya, apakah ada kegiatan-kegiatan positif yang bisa dilakukan di masjid untuk menarik minat berbagai kalangan, terutama anak-anak muda? Tentu saja ada Winiko, ada banyak sekali kegiatan positif yang bisa kita lakukan di masjid seperti pengajian atau kajian ilmiah, dan juga ada kegiatan berbagai kegiatan sosial lainnya yang mungkin ini bisa menjadi penarik minat bagi berbagai kalangan, terutama di kalangan anak-anak muda. Kita juga bisa mengadakan seperti lomba hafalan Quran atau workshop seni grafi atau kajian rutin yang targetnya itu lebih mengkhususkan kepada anak-anak muda. Dengan berbagai macam kegiatan menarik ini, saya rasa ini akan membantu untuk menarik minat lebih banyak orang untuk berpartisipasi aktif dalam proses kegiatannya. Selain itu, masjid juga dapat menjadi tempat untuk kegiatan sosial seperti bantuan untuk fakir miskin dan juga pembagian sembako ataupun kegiatan amalan lainnya. Terima kasih Tasya. Sebelum kita akhiri, boleh dong sampaikan pesan-pesan terakhir oleh masing-masing narasumber.
Dari saya berharap kita semua dapat lebih sering meramaikan masjid dan menjadikan masjid sebagai hal yang penting di dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita mulai dari diri kita sendiri, lalu mencoba untuk mengajak keluarga serta teman-teman kita untuk Setuju banget nih. Ayo teman-teman, kita manfaatkan masjid dengan baik. Dengan begitu, kita dapat membangun komunitas yang lebih kuat dan saling mendukung. Dan dari aku, kita bisa memanfaatkan teknologi atau media sosial untuk menyebarkan pesan-pesan positif tentang gerakan Back to Masjid ini dan menginspirasi lebih banyak orang lain untuk bergabung. Perlu diingat bahwa setiap langkah kecil yang kita ambil untuk mendukung gerakan ini akan membawa perubahan yang sangat besar. Jadi ayo teman-teman, mari kita mulai dari sekarang dan bersama-sama mari kita lihat dampak positifnya. Wah, Masya Allah, nggak kerasa ya Kak, kita udah di akhir acara aja nih. Bener banget nih Rania. Dari pembahasan kita tadi, aku bisa menyimpulkan nih kalau gerakan Back to Masjid ini sangat penting untuk meningkatkan spiritualitas umat muslim, mempererat silaturahmi, serta menjaga generasi muda dari pengaruh yang negatif. Nah, ayo nih, aku mau ngajak kalian sama-sama, terutama Gen Z, untuk mulai meramaikan masjid, terutama masjid-masjid yang ada di lingkungan sekitar kita dulu ya. Oke teman-teman semuanya, terima kasih telah mendengarkan podcast kami. Mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.